Dari gurun panas Irak dan pegunungan Kasar Suriah hingga hutan bambu bekul di perbatasan Korea Utara, dimanapun ada titik api, bayangan tentara Amerika tidak pernah jauh. Sama lebih dari 7 dekade, bayangan Washington tak pernah benar-benar meninggalkan pusat-pusat konflik dunia. Tak heran jika Amerika Serikat lama dijuluki sebagai polisi dunia, gelar yang membawa prestis, kekuatan sekaligus kontroversi keras. Namun era itu mungkin tengah mencapai akhirnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sangkaian sinyal menunjukkan bahwa ARS perlahan mengurangi perannya di panggung global. Penarikan pasukan dari Afghanistan pada 2021, sikap hati-hati terhadap perang di Ukraina, dan yang terbaru adalah deklarasi Januari 2025 bahwa Amerika akan mundur dari kebijakan intervensi global. Semua ini menandai perubahan historis. Ini bukan sekedar strategi militer, ini adalah transformasi mendalam dalam cara ARS memandang perannya sendiri. Dari bangsa yang bersedia mengirim pasukan ke seluruh penjuru dunia untuk menjaga ketertiban, menjadi kekuatan besar yang lebih berhati-hati, berfokus pada pertahanan, dan mempertimbangkan setiap langkah internasional dengan cermat. Perubahan ini mencerminkan perhitungan internal panjang. Setelah perang berkepanjangan, mahal, dan memecah belah seperti di Irak dan Afghanistan, rakyat Amerika mulai lelah. Seruan untuk membela kebebasan global tak lagi menggugah pemilih di Iowa atau Michigan. Mereka lebih khawatir tentang harga bensin, biaya kesehatan, dan masa depan anak-anak mereka ketimbang konflik di Timur Tengah. Sementara itu, dunia terus berubah. Kekuatan lain bangkit. Cina, Rusia, dan Iran bukan lagi penantang pinggiran, melainkan pemain utama yang siap memperluas pengaruh. Dalam lanskap baru ini, menyebarkan kekuatan militer secara tipis di seluruh dunia bukan lagi keunggulan strategis, melainkan menjadi beban. Ancaman keamanan hari ini bukan hanya datang dari rudal atau tank, tapi juga dari dunia maya, virus biologis, krisis ekonomi, dan perubahan iklim. Menyimpan ratusan ribu pasukan di luar negeri tidak lagi menjadi solusi efektif. Itulah sebabnya ketika Wakil Presiden ARS mengumumkan pada Januari 2025 bahwa Amerika akan menarik diri dari kebijakan intervensi global, banyak yang melihatnya sebagai akhir resmi dari sebuah era. Era di mana Amerika bertindak seperti kekaisaran modern, menggunakan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan atau menegakkan ketertiban dunia. Tentu saja ini bukan berarti Amerika menyerah pada pengaruh globalnya. Ia tetap menjadi kekuatan utama dunia dalam ekonomi, teknologi, dan kekuatan militer. Namun kini Amerika akan memilih untuk campur tangan dengan cara yang lebih canggih. Melalui bantuan strategis, tekanan diplomatik, perang siber, atau konflik proksi melalui sekutu. Pendek kata, ini bukanlah penarikan karena kelemahan melainkan repot. Dunia, kini Amerika ingin menjadi arsitek dari tatanan pasca intervensi. Lebih senyap, tapi tak kalah kuat. Ketika orang berbicara tentang intervensi global, yang sering terbayang adalah tank-tank yang menggulung masuk, pasukan Amerika mendarat di tanah asing, atau serangan udara yang menghantam kota-kota jauh seperti Baghdad, Kabul, atau Tripoli. Namun pada kenyataannya, intervensi global tidak hanya soal senjata dan bom. Ini adalah sistem kompleks dari berbagai alat, militer, diplomatik, ekonomi, hingga media, yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis suatu negara di luar batas wilayahnya. Dalam kasus Amerika Serikat, konsep intervensi global membawa nuansa yang khas. Ini adalah negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, jaringan sekutu yang luas, dan seperangkat nilai-nilai universal seperti kebebasan, hak asasi manusia, dan demokrasi yang kerap digunakan sebagai pembenaran moral atas setiap intervensinya. Lalu, apa saja bentuk intervensi itu? Intervensi militer, tombak utama dan paling kontroversial. Ini adalah bentuk intervensi yang paling dikenal sekaligus paling diperdebatkan. Dari Perang Korea 1950, Perang Vietnam 1965, hingga operasi di Irak 2003, Afghanistan 2001, dan Suriah 2014, militer Amerika Serikat telah terlibat langsung dalam konflik di puluhan negara. Seringkali dengan dalih melindungi tatanan internasional, memerangi terorisme, atau menyelamatkan demokrasi. Jaringan pangkalan militer Amerika Serikat saat ini
mencakup lebih dari 80 negara dengan lebih dari 750 instalasi, dari Jepang dan Korea Selatan hingga Jerman, Qatar, Djibouti, bahkan Guam. Kehadiran ini tidak hanya untuk melindungi sekutu, tapi juga memberi keuntungan strategis, kemampuan merespons krisis secara cepat dimanapun. Intervensi ekonomi, bantuan atau sanksi, dua sisi dari satu koin. Jika Anda negara miskin, Amerika Serikat mendekati Anda dengan paket bantuan yang menggiurkan. Biasanya disertai syarat seperti reformasi institusi, liberalisasi ekonomi, atau demokratisasi politik. Namun jika Anda dianggap musuh, Washington bisa menjatuhkan sanksi ekonomi berat. Dari embargo perdagangan, pembekuan aset, hingga memutus akses ke sistem keuangan global seperti SWIFT. Contohnya, Iran dan Venezuela saat ini berada di bawah sanksi berat Amerika Serikat, membuat ekonomi mereka jatuh dalam krisis. Sementara itu, puluhan negara di Afrika dan Eropa Timur menerima bantuan pembangunan yang disertai program pelatihan militer dan reformasi pemerintahan sesuai standar Barat. Intervensi diplomatik. Kekuatan lunak dalam balutan diplomasi. Intervensi tak selalu datang dengan tank. Washington seringkali memilih jalan sering luput dari perhatian, namun sangat berpengaruh. Media seperti Voice of America, Radio Free Asia, serta ratusan LSM asing yang berbasis di luar negeri menjadi perpanjangan tangan Washington, menyebarkan idealisme demokrasi, hak asasi manusia, dan nilai-nilai Amerika. Selain itu, raksasa teknologi AS seperti Google, Meta, dan Twitter, kini X, juga memainkan peran dalam mengatur aliran informasi global. Intervensi media modern kini melampaui propaganda, termasuk algoritma, manipulasi data, dan pengaruh terhadap opini publik di negara lain. Kesimpulannya, intervensi global bukan sekedar soal mengirim pasukan ke medan perang. Ia adalah kotak peralatan strategis yang dirancang untuk melindungi kepentingan Amerika di seluruh dunia. Ketika Washington memilih untuk mengurangi penggunaannya, apakah karena alasan finansial, politik, atau moral, maka tatanan global pun akan menyesuaikan diri. Untuk memahami mengapa mundurnya AS dari kebijakan intervensi global memicu kekhawatiran besar, kita harus menengok kembali perjalanan intervensi Amerika selama 80 tahun terakhir. Dari semenanjung Korea hingga gurun Irak, dari hutan Vietnam hingga tanah tandus Suriah. Setiap konflik menandai satu babak dalam sejarah kekuatan pasca Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua adidaya global yang terlibat dalam persaingan ideologis yang dikenal sebagai Perang Dingin. Dalam konteks ini, AS menganggap membendung komunisme sebagai prioritas utama dan intervensi militer menjadi alat yang tak terhindarkan. Perang Korea 1950-1953 adalah tembakan pertama di bawah panji membela demokrasi. AS bersama PBB mengirim pasukan ke semenanjung Korea untuk melawan pasukan Korea Utara dan Cina. Meskipun berakhir tanpa kemenangan tegas, perang ini menetapkan preseden penting bagi intervensi-intervensi selanjutnya. Perang Vietnam menjadi puncak dari gaya intervensi militer Amerika. Lebih dari 3 juta tentara AS dikerahkan dan ratusan miliar dolar dihabiskan di medan perang Indochina dengan tujuan mencegah efek domino komunisme. Namun, meski unggul dalam persenjataan dan teknologi, AS akhirnya mundur dalam kepahitan. Kekalahan ini meninggalkan luka dalam pada psikologi nasional dan memicu gerakan anti-perang besar-besaran. Ketika Uni Soviet runtuh pada 1991, AS kehilangan saingan sebanding. Dunia memasuki era unipolar dengan Washington di pusat tatanan global. Namun, alih-alih mundur, AS justru terus menjalankan kebijakan intervensi. Kali ini dengan dalih menjaga perdamaian,
memerangi terorisme, dan melindungi hak asasi manusia. Perang Teluk 1991 adalah contoh utamanya. Saat Irak di bawah Saddam Hussein menginvasi Kuwait, AS memimpin koalisi internasional untuk menggempur balik, dan berhasil hanya dalam beberapa minggu. Ini menegaskan keunggulan militer AS. Setelah serangan 11 September 2001, kebijakan intervensi AS memasuki fase baru yang penuh risiko. Perang 20 tahun di Afghanistan menjadi simbolnya. Tujuannya adalah menghancurkan Al-Qaeda dan menggulingkan Taliban. Namun setelah ribuan tentara tewas dan miliaran dolar dihamburkan, AS menarik diri dalam kekacauan pada 2021 dan Taliban kembali berkuasa. Tahun 2003, AS kembali menyerang Irak dengan dalih bahwa Saddam memiliki senjata pemusnah massal memerangi kelompok ekstremis Al-Shabaab. Namun hasilnya terbatas. Dari perang besar hingga konflik bayangan, dari pengerahan pasukan massal hingga serangan presisi, sejarah intervensi Amerika Serikat adalah kisah evolusi konstan. Namun, dalam bentuk apapun, tujuan utamanya tetap sama: melindungi kepentingan nasional dan mempertahankan status adidaya. Pernah melangkah ke panggung dunia sebagai polisi global, siap mengirim pasukan kemanapun demi menjaga ketertiban internasional. Tapi peran itu dibayar mahal. Ribuan tentara gugur, ratusan miliar dolar habis, dan masyarakat Amerika lelah dengan siklus perang yang tak berujung. Perang seperti di Irak dan Afghanistan mungkin tampak sebagai kemenangan cepat di awal. Rezim Taliban runtuh dalam hitungan minggu. Saddam Hussein dijatuhkan dalam waktu kurang dari sebulan. Namun pertanyaan sesungguhnya bukanlah bagaimana memenangkan perang, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Setelah fase tempur awal berakhir, yang tersisa adalah kekacauan pembangunan negara. Amerika harus membangun kembali institusi pemerintahan di negara-negara yang hancur akibat kampanye pengeboman, sembari menghadapi konsekuensi yang tak terduga. Ketegangan etnis yang memanas, kemunculan kelompok pemberontak, korupsi merajalela, dan perlawanan sengit dari masyarakat lokal. Di Afghanistan, setelah 20 tahun kehadiran dan lebih dari 2.400 tentara Amerika Serikat gugur, Amerika Serikat menarik diri pada tahun 2021 dalam kekacauan. Pesawat evakuasi terbang dari Kabul, sementara ribuan warga sipil berdesakan, bahkan bergelantungan di roda pesawat. Taliban, musuh awal Amerika, kembali berkuasa. Begitu banyak darah, begitu banyak uang. Untuk apa? Konsekuensi intervensi tidak hanya dirasakan di luar negeri. Perang berkepanjangan juga meninggalkan luka di dalam negeri Amerika. Anggaran perang membengkak, menyebabkan utang nasional melonjak. Infrastruktur domestik memburuk. Jalan raya tua, jembatan rapuh. Sistem kesehatan dan pendidikan kekurangan dana. Ketidakpuasan publik meningkat. Gerakan anti perang bukan lagi sekadar sisa dari era 1960-an. Selama 2 dekade terakhir, protes besar-besaran meletus dari kampus Columbia hingga gedung Kongres, menuntut penarikan pasukan, pemotongan bantuan militer, dan pengurangan anggaran pertahanan. Salah satu contoh terbaru adalah protes besar di Universitas Columbia pada Mei 2025, di mana ribuan mahasiswa mengecam dukungan Amerika Serikat terhadap kampanye militer Israel di Gaza. Mereka menuntut divestasi dari kontraktor pertahanan dan mengutuk militerisasi konflik sebagai bisnis berdarah. Perang yang tak kunjung usai juga memaksa politisi Amerika untuk berubah arah. Kemenangan Donald Trump tahun 2016 didorong oleh retorika America First, berjanji menarik diri dari konflik Timur Tengah. Joe Biden, terpilih pada 2020, mendapatkan dukungan dengan janji mengakhiri forever wars dan membangun kembali negeri dari dalam. Meskipun pendekatan mereka berbeda, keduanya mencerminkan perubahan pola pikir politik. Sudah waktunya untuk menarik diri. Sudah waktunya untuk memprioritaskan rakyat Amerika, bukan mengorbankan nyawa dan uang demi konflik ribuan mil jauhnya. Jajak pendapat publik selama bertahun-tahun menunjukkan penurunan dukungan terhadap aksi militer luar negeri. Warga Amerika semakin global.
Namun, di abad ke-21, terutama setelah kerugian besar di Timur Tengah, Amerika memasuki fase baru, pertahanan yang hati-hati. Perubahan arah ini tidak terjadi dalam semalam. Ia merupakan proses penyesuaian panjang, dimulai pada masa Presiden Barack Obama, dipercepat oleh Donald Trump, dan semakin nyata di era Joe Biden. Meskipun tiap presiden memiliki pendekatan berbeda, mereka berbagi satu pemahaman yang sama. Amerika tidak lagi bisa bertindak seperti polisi dunia era Perang Dingin. Di masa lalu, Arekas presiden rela mengirim ratusan ribu pasukan ke Irak. Kini, ia lebih memilih senjata presisi, drone, pasukan operasi khusus, dan kapabilitas dunia maya, cyber warfare. Tujuannya bukan lagi kemenangan total di medan perang, melainkan meminimalkan kerugian, memaksimalkan efektivitas. Contoh nyata adalah serangan drone terhadap pemimpin ISIS di Suriah dan Irak menggunakan MQ-9 Reaper atau operasi khusus yang bekerja sama dengan pasukan lokal. Tak lagi ada konvoi tank menggulung di gurun. Yang ada kini adalah perang bayangan dari jauh, di mana satu tombol yang ditekan di Nevada bisa meledakkan target di Timur Tengah. Alih-alih konfrontasi langsung, Arekas presiden kini lebih mengandalkan perang proksi, perang lewat perantara, melatih, mempersenjatai dan membiayai kelompok atau pasukan lokal yang berperang untuk kepentingan Amerika. Di Ukraina, Arekas presiden mengirim puluhan miliar dolar bantuan militer, dari sistem roket HIMARS hingga pertahanan udara Patriot, tanpa mengirim satupun tentara. Di Suriah, Arekas presiden mendukung Syrian Democratic Forces, SDF, melawan ISIS dan membendung pengaruh Iran tanpa menduduki satu jengkal wilayah. Kelebihan perang proksi adalah dapat mempengaruhi hasil konflik tanpa risiko politik domestik, menghindari tanggung jawab langsung atas kerugian. Namun risikonya juga besar. Minimnya kontrol, sekutu yang tidak dapat diandalkan, konflik berkepanjangan yang tak terselesaikan. Di luar ranah militer, Washington semakin mengandalkan pengungkit lunak, soft levers, sanksi ekonomi, pembatasan teknologi, isolasi diplomatik. Daripada mengirim pasukan ke Asia untuk menahan Cina, Arekas presiden lebih memilih membatasi akses Cina terhadap semikonduktor dan teknologi canggih, menahan investasi, dan membentuk aliansi ekonomi seperti Indo-Pacific Economic Framework, IPEF. Daripada menghukum Iran dengan rudal, Arekas presiden lebih memilih mencekik ekonominya melalui sanksi minyak dan pengucilan dari sistem SWIFT. Kasus Rusia menjadi sorotan. Setelah invasi ke Ukraina, Washington menjatuhkan sanksi finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya, memutus Rusia dan hubungan militer dengan Filipina, memperdalam kerjasama dengan Taiwan. Doktrin utama AS saat ini adalah menghindari perang yang tidak jelas, tanpa akhir, dan tidak strategis. Amerika bukan lagi negara yang pertama mengirim pasukan. Ia adalah adidaya yang berhati-hati, siap menyerang hanya bila perlu dan hanya demi kepentingan nasional. Namun, ini menimbulkan pertanyaan besar. Bisakah strategi yang lebih diam-diam ini mempertahankan pengaruh global? Ataukah AS tengah perlahan melepaskan peran sentralnya di dunia? Amerika sedang bertransformasi dari prajurit garis depan menjadi arsitek aturan baru. Tapi bisakah tatanan baru ini dijaga hanya dengan teknologi dan diplomasi? Peran sentral Amerika dalam intervensi global bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena dunia telah terbiasa dengan kehadirannya. Entah disambut, ditoleransi, atau dibenci. Timur Tengah yang bergolak, Asia yang bangkit, dan Afrika yang mencari jalannya. Semuanya pernah membentuk dinamika mereka dengan mempertimbangkan bayang-bayang Washington. Namun, ketika Amerika mulai mengurangi aktivitas intervensinya, dunia tidak bisa tetap diam. Tanpa Amerika, tatanan lama bisa mulai goyah, tapi sekaligus ini membuka peluang bagi organisasi regional, negara-negara berkembang,
dan bahkan aktor-aktor yang dulu terpinggirkan untuk meningkatkan suara mereka. Salah satu efek paling nyata dari penarikan Amerika Serikat adalah melemahnya kelompok ekstremis yang selama ini menggantungkan legitimasi pada narasi anti-Amerika. Selama beberapa dekade, kelompok seperti Taliban, Al-Qaeda, dan ISIS memanfaatkan perlawanan terhadap Amerika sebagai dasar ideologi mereka. Mereka merekrut pengikut dengan menggambarkan diri sebagai pembela tanah air melawan penjajah asing. Namun setelah Amerika Serikat mundur dari Afghanistan tahun 2021, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Taliban tidak langsung membalas dendam atau meningkatkan konflik. Mereka justru mengumumkan niat membentuk pemerintahan yang stabil dan menghindari pembalasan. Menurut organisasi HAM, jumlah korban sipil turun drastis dari lebih dari 8.000 pada 2021 menjadi kurang dari 500 di akhir 2023. Apakah kehadiran militer Amerika yang semula dimaksudkan untuk melindungi justru menjadi katalis tak terlihat bagi kekerasan? Penarikan Amerika meninggalkan kekosongan kekuasaan, tapi tidak selalu diisi oleh China atau Rusia. Kadang, itu memberi ruang bagi organisasi regional yang dulu tak diperhitungkan untuk tampil ke depan. Contoh, Uni Afrika, AU. Dalam konflik Sudan, ketika tak ada kekuatan besar yang turun tangan, AU berhasil berperan sebagai mediator, mempertemukan faksi-faksi yang bertikai dan menengahi gencatan senjata awal. ASEAN kini semakin diharapkan memimpin penyelesaian masalah kawasan, terutama terkait ketegangan Laut Cina Selatan. Meski terobosan besar masih sulit, tidak adanya tekanan dari adidaya justru memaksa negara-negara anggota untuk berbicara lebih serius satu sama lain. Timur Tengah. Beberapa analis menyarankan bahwa mundurnya Amerika bisa membuka jalan bagi model keamanan intrakawasan, di mana negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Turki kadar melepaskan tanggung jawabnya. Di beberapa tempat, ini bisa membawa perdamaian sejati, konflik yang diselesaikan oleh aktor lokal tanpa intervensi asing. Namun di tempat lain, ini bisa menjadi undangan terbuka bagi kekuatan oportunistik untuk mengisi kekosongan dengan kekerasan, otoritarianisme, atau kekacauan. Penarikan Amerika Serikat bukan semata manuver militer atau politik. Ia adalah pergeseran tektonik yang mengguncang fondasi geopolitik dunia. Dan ketika pusat lama menghilang, kekuatan-kekuatan baru akan membentuk ulang dunia menurut citra mereka sendiri. Apakah dunia yang lahir dari ini akan lebih adil atau justru lebih tidak stabil? Itu masih menjadi pertanyaan terbuka. Dalam dunia politik internasional, kekosongan kekuasaan tidak pernah bertahan lama. Begitu Amerika, sang adidaya lama, mulai mengurangi kehadirannya di panggung global, kekuatan lain akan segera mengisi ruang itu, bukan hanya karena kesempatan, tapi juga karena kebutuhan strategis. Rusia, pemain lama yang kembali bernafsu setelah masa stagnasi pasca Soviet. Rusia di bawah Vladimir Putin secara bertahap kembali menegaskan diri sebagai pemain besar, terutama di Timur Tengah dan Eropa Timur, wilayah yang dulunya dianggap sebagai halaman belakang Amerika. Di Suriah, ketika AS mulai menarik pasukan pada 2018 di era Trump, Rusia segera memperluas operasinya. Mereka mendirikan pangkalan udara Hmeimim, memberi dukungan udara dan pelatihan kepada pasukan Assad, menggelar sistem pertahanan udara canggih seperti S-300 dan S-400. Di Libya, Mali, dan Sudan, Rusia meningkatkan pengaruh melalui kontraktor militer swasta seperti Grup Wagner. Mereka tidak hanya bertempur, tapi juga mengamankan sumber daya mineral, mengontrol jalur logistik, dan ikut campur dalam politik domestik negara-negara tersebut. Secara efektif, mundurnya Amerika adalah lampu hijau bagi Moskow untuk memperluas kekuatan lunaknya lewat senjata, energi, dan model pemerintahan anti-barat. China, sang penantang diam-diam. Berbeda dengan Rusia yang cenderung frontal, China jarang melakukan intervensi militer langsung. Sebaliknya,
Beijing memilih strategi sunyi tapi dalam, mengembangkan pengaruh melalui investasi, infrastruktur, perdagangan, dan teknologi. Inisiatif ambisius seperti Belt and Road Initiative (BRI) telah menciptakan jaringan jalan, pelabuhan, dan proyek energi dari Pakistan, Sri Lanka, hingga Afrika dan Eropa Timur, membentuk sabuk strategis lembut di wilayah yang dulu di bawah pengaruh Amerika. Namun, strategi China tidak hanya ekonomi. Mereka mulai tampil lebih militeristik di Indo-Pasifik. Contohnya, mendirikan pangkalan laut di Djibouti, menandatangani Fakta Keamanan dengan Kepulauan Solomon, meningkatkan latihan militer di Laut China Selatan. Di celah yang ditinggalkan Serikat, China perlahan menyusun ulang norma internasional, dari hukum laut, kekuatan digital, hingga model pembangunan otoriter. Iran, Raja Proksi di kawasan Iran, adalah ahli dalam mengisi kekosongan lewat perang proksi. Saat Serikat mundur dari Irak, mengurangi kehadiran di Suriah, dan keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA, Teheran langsung bergerak cepat, memperluas pengaruh lewat kelompok-kelompok seperti Hezbollah, Lebanon, Houthi, Yaman, PMF, pasukan mobilisasi rakyat Irak, dan pasukan pro-Assad di Suriah. Serangan langsung maupun lewat proksi ke kepentingan Asritah dan Israel. Aktor tak bernegara, ancaman dari bayangan. Salah satu konsekuensi paling berbahaya dari penarikan Asritah adalah munculnya kelompok bersenjata non-negara. Mereka yang tidak tunduk pada hukum internasional apapun. Contoh paling menonjol, ISIS. Setelah Asritah menarik pasukan dari Irak pada 2011, ISIS bangkit, merebut kota-kota besar, mendeklarasikan kekhalifahan, dan melakukan serangan teror di seluruh dunia. Kelompok lain yang memanfaatkan kekosongan, Al-Shabaab, Boko Haram, faksi pemberontak di Libya dan Yaman. Beberapa dari mereka bahkan menguasai wilayah dan berfungsi seperti negara de facto. Tanpa penegak aturan global, dunia bisa jatuh ke dalam logika survival of the fittest. Kesimpulan sementara, ketika Amerika mundur, kekosongan tidak pernah dibiarkan kosong. Bisa diisi oleh ekspansi strategis, Cina, penetrasi bayangan, Rusia dan Iran, atau kekacauan brutal, ISIS, milisi, teroris, dan kebenaran yang paling menakutkan adalah dunia bisa saja tetap tidak stabil, tapi kali ini tidak ada yang cukup kuat untuk menghentikannya. Selama beberapa dekade beraliansi dengan Amerika Serikat, dianggap sebagai jaminan strategis tertinggi bagi banyak negara, dari Asia dan Eropa hingga Timur Tengah. Komitmen keamanan Washington, perjanjian pertahanan bersama, dan jaringan pangkalan militer globalnya telah menciptakan perisai tak kasat mata yang memungkinkan para sekutu untuk fokus pada pembangunan ekonomi, bahkan terkadang mengabaikan pembangunan militernya sendiri. Namun kini, saat Amerika Serikat mulai mengurangi peran intervensi globalnya, rasa aman itu perlahan mengikis. Banyak sekutu mulai mempertanyakan, saat krisis datang, apakah Amerika masih akan ada di sana? Afghanistan 2021, peringatan brutal. Ketika Amerika Serikat menarik diri dari Afghanistan, gambar helikopter yang meninggalkan kedutaan Amerika Serikat di Kabul menghidupkan kembali kenangan pahit Saigon 1975. Itu bukan sekadar kegagalan perang. Itu adalah pengingat keras bahwa Washington bisa saja berbalik arah kapan saja jika kepentingannya mengering. Ukraina 2022. Amerika membantu, tapi tidak bertempur. Ketika perang besar meletus di Ukraina, Amerika Serikat memberikan senjata, dana, dan intelijen kepada Kiev, namun secara tegas menolak mengirim pasukan tempur.
Pesan yang ditangkap dari sudut pandang Kremlin. Amerika Serikat tidak bersedia mati demi Kiev. Ini adalah kenyataan pahit tapi realistis dan mengguncang keyakinan sekutu lainnya. Asia Timur, Jepang, Korea Selatan, Filipina bangkit sendiri. Jepang, yang selama hampir 80 tahun memegang konstitusi pasifis, pada 2023 meningkatkan anggaran pertahanannya ke 2% dari PDB. Langkah bersejarah. Mereka mengembangkan rudal jarak jauh dan memperkuat armada laut dengan pendekatan penangkalan aktif. Korea Selatan menghadapi ancaman Korea Utara dan melihat Amerika mulai mundur, mempercepat program rudal, sistem pertahanan mandiri, bahkan secara terbuka membahas opsi senjata nuklir. Filipina, yang dulu mengusir pasukan Amerika Serikat, kini menandatangani perjanjian pertahanan baru yang membuka jalan bagi kembalinya militer Amerika. Bukan karena penuh kepercayaan, tapi karena tak ada kekuatan lain yang cukup kuat untuk menahan Cina di Laut Cina Selatan. NATO, aliansi terkuat yang retaknya terasa. Meski NATO tetap menjadi aliansi militer paling solid di dunia, kepercayaan terhadap Amerika Serikat sempat terguncang, terutama selama era Donald Trump, di mana ia secara terbuka mengancam menarik diri jika Eropa tak membayar lebih untuk pertahanan dengan Iran atau meningkatkan ketegangan regional. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dua sekutu utama AS di Teluk, kini mendiversifikasi hubungan mereka, mendekat ke Cina, membaikkan hubungan dengan Iran, menandatangani kesepakatan energi dengan Rusia. Mereka tidak serta-merta meninggalkan AS, tapi jelas tak lagi mau bergantung hanya pada satu pelindung. Dunia baru yang tak terduga dan lebih multipolar. Saat kepercayaan pada AS menurun, arsitektur aliansi yang dibangun selama puluhan tahun pun mulai retak. Sekutu kini menyusun strategi sendiri, menjalin kemitraan baru, bahkan bermain di dua kubu. Bekerja sama dengan AS, tapi juga menjalin hubungan dengan rivalnya jika dianggap lebih menguntungkan. Ini menciptakan dunia yang lebih tak terduga, lebih cair, dan lebih multipolar. Jika Washington tidak hati-hati, ia bisa perlahan kehilangan peran sentralnya dalam arsitektur keamanan global yang dulu ia ciptakan sendiri. Kesimpulan, mundurnya Amerika dari intervensi bukan hanya keputusan militer. Ia adalah masalah kepercayaan. Dan dalam dunia yang volatil, kepercayaan adalah mata uang paling berharga. Sekali hilang, sangat sulit dikembalikan. Selama 70 tahun terakhir, kekuatan militer dan pengaruh global Amerika telah berperan sebagai pusat gravitasi dari tatanan internasional. Bukan karena semua negara menyukai Washington, tetapi karena semua negara takut memancing amarahnya. Inilah yang disebut daya tangkal, deterrence. Keseimbangan rapuh namun efektif, di mana lawan tahu betul untuk tidak melewati garis merah milik sang adidaya. Namun ketika Amerika mulai mengurangi intervensinya, kekuatan tangkal itu ikut memudar. Asia Timur makin panas. Laut Cina Selatan, Selat Taiwan dan Laut Cina Timur, yang selama ini berada dalam status tidak perang, tidak damai, kini memanas setiap hari. Cina meningkatkan intensitas militernya ke level tertinggi, membangun pulau buatan, menempatkan rudal anti kapal, memutus kabel bawah laut, mengintai kapal asing, melakukan latihan pengepungan di sekitar Taiwan. Keberanian Beijing bukan kebetulan. Berkurangnya patroli Asirikatas, lebih sedikit kapal induk dikerahkan pada masa-masa sensitif, respons lambat terhadap insiden maritim, semua itu dianggap Cina sebagai tanda kelemahan. Dan dalam doktrin Beijing, kesempatan hanya datang sekali. Saat Washington ragu, Cina bergerak maju. Bahkan tanpa perang terbuka, pelanggaran ke wilayah ekonomi Vietnam dan Filipina, serta latihan militer dekat perairan Jepang, menunjukkan tatanan internasional perlahan diganti oleh hukum rimba. Ukraina dan pelajaran pahit bagi sekutu sebelum 2022.
Barat mengira bahwa sanksi ekonomi dan bantuan militer terbatas cukup untuk menahan Rusia. Namun Putin tetap menyerbu Ukraina secara penuh. Model deterrence lama runtuh seketika. Meski Amerika Serikat meningkatkan bantuan senjata dan intelijen, ia tetap menolak mengirim pasukan. Dari sudut pandang Kremlin, Amerika tidak akan berperang demi Ukraina. Akibatnya, perang panjang dan brutal, ratusan ribu korban jiwa, jutaan pengungsi, dan krisis keamanan terbesar Eropa sejak Perang Dunia II. Pertanyaan yang lebih besar muncul, kalau Rusia bisa menyerbu Ukraina tanpa konsekuensi militer langsung dari Amerika, apakah China bisa melakukan hal yang sama terhadap Taiwan? Aktor non-negara semakin leluasa. Pelemahan daya tangkal tak hanya menyemangati negara besar. Kelompok bersenjata, teroris, penyelundup, dan perompak yang dulunya takut akan intervensi Amerika Serikat kini tak lagi gentar. Di Timur Tengah, kelompok seperti Hamas, Hezbollah, dan Houthi bertindak lebih agresif. Di Afrika, organisasi teroris seperti Al-Shabaab, Boko Haram, dan ISIS Afrika Barat menguasai ratusan kilometer wilayah. Bahkan militer lokal kapasitas mengebom belahan dunia manapun dalam hitungan jam. Tapi yang hilang adalah kemauan untuk bertindak. Dan dalam dunia deterrence, yang terpenting bukanlah persenjataan, tapi niat untuk menggunakannya. Hari ini, tak ada yang yakin apakah AS akan merespons jika sekutunya diserang. Tak ada yang tahu apakah Washington rela mengorbankan pemilu, pasar saham, atau kesepakatan dagang untuk menghadapi krisis militer. Ketidakpastian inilah yang menciptakan risiko terbesar. Ketika semua pihak berasumsi pihak lain tak akan bereaksi, perang menjadi bukan hanya mungkin, tapi nyaris tak terhindarkan. Kesimpulan, saat kehadiran dan ketegasan AS memudar, dunia tidak menjadi lebih damai, hanya menjadi lebih tidak terduga. Tak ada satu kekuatan pun yang benar-benar mengendalikan keadaan. Dan saat aturan tak lagi ditegakkan, yang berkuasa bukanlah yang paling bermoral, melainkan yang paling berani menggertak dan berjudi. Mundurnya Amerika dari kebijakan intervensi global menandai titik balik historis. Bukan hanya dalam strategi militer, tetapi juga dalam cara negara adidaya ini mendefinisikan ulang perannya di abad ke-21. Namun satu pertanyaan vital tetap menggantung. Apakah ini tanda kemunduran yang tak terhindarkan? Atau justru langkah mundur strategis untuk melompat lebih jauh di dunia yang berubah cepat? Sisi positif, jalan menuju dunia multipolar yang lebih seimbang. Dari sudut pandang optimis, mundurnya Amerika dari perang-perang panjang bisa menjadi momen riset global. Tanpa satu negara superpower yang ikut campur di setiap sudut geopolitik, bangsa-bangsa, kawasan regional, dan organisasi internasional akhirnya punya ruang untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Organisasi seperti Uni Afrika, ASEAN, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa berfungsi sebagai mediator independen, tidak lagi dibayangi oleh hegemoni Washington. Inisiatif perdamaian lokal, kerangka keamanan intrablok, dan diplomasi kawasan yang dulu terpinggirkan karena intervensi AS, kini bisa menjadi pilar dari perdamaian yang lebih organik dan berkelanjutan. Kemandirian negara-negara kecil. Lebih penting lagi, mundurnya AS memaksa banyak negara untuk menjadi lebih mandiri, membangun kekuatan pertahanan sendiri, memperkuat ekonomi domestik, dan merumuskan kepentingan nasional tanpa bergantung pada satu pelindung tunggal. Fokus ke dalam, bangun kembali rumah sendiri. Selama bertahun-tahun, para presiden AS, dari Obama hingga Trump dan Biden, telah mengakui kenyataan pahit. Amerika telah menghabiskan terlalu banyak untuk perang di luar negeri, sementara infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kohesi sosial di dalam negeri justru merosot. Dengan keluar dari zona konflik, Washington bisa menghemat ratusan miliar dolar, menghindari perpecahan politik domestik akibat intervensi, dan berinvestasi untuk masa depan. AI, energi bersih, teknologi luar angkasa, restrukturisasi ekonomi pasca COVID. Ini bukan bentuk kekalahan, tapi realokasi sumber daya strategis
Langkah yang perlu dan rasional bagi adidaya pragmatis yang ingin bertahan di era kompetisi multidimensi. Tapi jangan terlalu cepat bertepuk tangan. Namun, jika manfaat dari penarikan ini dilebih-lebihkan, risikonya juga besar. Selama beberapa dekade, meski kontroversial, kehadiran AS telah membantu menjaga stabilitas di banyak kawasan. Tanpa AS, konflik bisa lepas kendali, demokrasi rapuh, bisa jatuh ke tangan ekstremis bersenjata. Negara-negara kecil, bisa China dengan model otoritariannya, bisa Rusia dengan intervensi agresif, atau bahkan kelompok bersenjata tak bernegara dengan ideologi radikal. Mundur secara bertanggung jawab. Syarat mutlak jika penarikan Amerika Serikat hanyalah bentuk menyerah, maka ia berisiko kehilangan pengaruh dan kredibilitas. Namun jika ini adalah bagian dari strategi yang disengaja, Amerika bisa tetap mempertahankan peran globalnya dengan cara yang lebih cerdas dan efisien. Tidak harus mengirim pasukan ke setiap front, bisa mempertahankan pengaruh lewat teknologi, kekuatan ekonomi, jaringan aliansi global. Mencegah konflik lewat bantuan strategis, perang proksi, diplomasi cerdas. Memimpin secara moral dengan mengatasi krisis iklim, mengatur AI global, mempersiapkan dunia menghadapi pandemi. Namun yang paling penting, Amerika harus mundur dengan tanggung jawab. Tidak meninggalkan kekosongan yang bisa diisi oleh kekuatan anti-demokrasi, tidak meninggalkan sekutu dalam ketakutan, dan tidak membuat dunia merasa telah ditinggalkan ke dalam kekacauan. Sejarah tidak mengenal ruang untuk mereka yang naif. Amerika yang mundur bisa terlihat lemah, atau justru sedang membentuk ulang dirinya secara strategis. Semua tergantung pada bagaimana Washington memosisikan diri dalam tatanan dunia yang baru. Jika Amerika masih ingin menjadi penulis aturan global, ia harus belajar menulis dengan keyboard, bukan hanya dengan rudal. Ia harus belajar memimpin melalui aliansi, bukan isolasi. Melalui nilai-nilai, bukan hanya kekuatan. Satu langkah mundur bisa menjadi 3 langkah maju, asalkan tahu kemana akan melangkah.